Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai pada hukum tayamum, bagaimana ketika kita tidak menemukan air dan tidak menemukan debu. Bagaimana solusinya? Apakah kita wajib melakukan sholat atau tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Waman lan utawi sapane wong iku lam yajid lamun ora nemu sepeman maan ing banyu, wala turoban lan ora nemu sepeman ing lebu. Contone kal mahbusi kaya wong kang den penjara, fi maudhi'in ing dalem panggonan, laisa kang ora ana iku fiha ing dalem maudhi', apa wahidun perkara siji minhuma saking karo-karone mak lan turab. Lazima mongko wajib hu ing man fil jadidi ing dalem kaul jadid apa ayu sholia yen to salat sapa man al fardhu ing salat fardu li hurmatil waqti krana ngurmati wektu. Wa man lam yajid ma'an wala turaban kal mahbusi fi maudhi'in laisa fihi wajibun minhuma lazima fil jadid ay yusalliya al fardhu li hurmatil waqti. Ketika seorang tidak menemukan air dan debu, seperti halnya kondisi orang tersebut berada di penjara dan penjara tersebut berada di tempat yang tidak ada air dan tidak ada debu. Bagaimana solusinya? Sedangkan kita sudah masuk waktu sholat tapi tidak ada media untuk digunakan bersuci. Maka lazimahu fil jadid ayyusolliya al-fardhu li hurmatil waqti. Menurut kaul jadid, dia wajib melakukan sholat fardu li hurmatil waqti. Nah, jadi kalau nggak ada, mungkin kalau sekarang kita berada di rumah sakit yang mana posisi kita itu tidak bisa berwudu, tidak ada orang yang mau mensucikan, tidak ada orang yang mau membantu wudu kita, tidak bisa yang lain-lain, dan waktu sholat itu sudah selesai, waktu sholat sudah masuk. Nah, kita bagaimana sholatnya li hurmatil waktu? Sholat li hurmatil waktu itu ketika nanti kita sudah bisa berwudu atau sudah bisa melakukan sholat, maka kita mengqadha sholatnya. Ya. Wa yu'ida lan yen to baleni sapa wong. Wa yu'ida ini atofnya sama ayu sholia. Wa yu'ida lan yen to baleni sapa wong idza wajada ing dalem nalikane nemu sapa wong. Ahaduhuma ing salah sijine mak lan turab. Nah, ketika kita sudah menemukan salah satu dari media bersuci, entah itu air atau debu, kita wajib melakukan atau mengulangi sholat. Nah, tadi sholat li hurmatil waktu itu hanya untuk menghormati waktu. Kita sholat zuhur, ya kita sholat menghormati waktu zuhur. Karena apa? Salah satu keabsahan sholat itu harus memenuhi syarat sholat, yakni salah satunya adalah berwudu. Nah, yang namanya sholat kan harus wudu dulu. Tapi bagaimana ketika tidak bisa berwudu karena tidak ada air? Ya sudah, tetap tidak meninggalkan tapi li hurmatil waktu. Itu salah satu bentuk adab. Nah, sholat li hurmatil waktu, kok misalnya sampean sudah sembuh atau sampean sudah menemukan air atau debu, sampean mengulangi sholatnya. Yundabu den sunahake lahu kedue man apa al fi'lu nglakoni. Ini beberapa opsi.
Yundabu den sunahake lahu keduwe man apa al fi'lu nglakoni. Wasani lan utawi pendapat kang nomor loro iku yahrumu haram apa fi'lun. Wa yu'idu lan baleni sapa man alaihima ing ngatasé awalan sani. Wa yu'idu lan baleni sapa man alaihima ing ngatasé awalan sani. Wasalisu lan utawi pendapat kang nomor telu iku yajibu wajib apa fi'lun wala yu'idu lan ora baleni sapa man. Iku yajibu wajib apa fi'lun wala yu'idu lan ora baleni sapa man. Menurut kaul qadim tadi kan kaul jadidnya. Kaul jadid mengatakan bahwa ayyusolli al-fardhu li hurmatil waqti. Menurut kaul jadid, pendapat yang baru mengatakan bahwa orang tersebut ketika tidak menemukan media untuk bersuci, dia harus sholat fardu li hurmatil waktu. Nah, kalau untuk kaul qadim di sini dikatakan ada beberapa pendapat. Tepatnya ada 3 pendapat. Yang pertama, yundabu lahu al-fi'lu, sunnah untuk tetap melakukan sholat. Terus wasani, pendapat yang kedua, yahrumu wa yu'idu alaihima. Yang kedua mengatakan haram untuk melakukan sholat. Dan terus dia wajib untuk mengulangi sholatnya. Berarti yang biasanya hampir sama seperti qadha. Yang ketiga, wasalisu yajibu wala yu'idu. Pendapat yang ketiga, dia tetap wajib sholat dan tidak diharuskan untuk mengulangi sholatnya. Jadi menurut qaul qadim, saya rinci ada 3 pendapat. Yang pertama, sunnah melakukan sholat. Yang kedua, haram melakukan sholat, tetapi ketika dia sudah menemukan, dia harus mengqadha sholatnya. Yang ketiga, dia wajib melakukan sholat dan tidak mengqadha sholatnya. Dan menurut qaul jadid, dia tetap wajib melakukan sholat dan sholatnya li hurmatil waqti. Dan ketika sudah menemukan media bersuci, dia mengulangi sholatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Haka cerita sapa Imam Nawawi hu ing salis. Imam Nawawi menceritakan menanggapi pendapat yang ketiga, yakni yajibu wala yu'idu. Ada pendapat yang mengatakan dia tetap wajib sholat walaupun dia tidak menemukan media bersuci dan tidak mengulangi sholatnya. Imam Nawawi berkomentar, hakan cerita hu ing sapa Imam Nawawi hu ing salis fi asli raudhati ing dalam asale kitab raudhah. Wa khtarolan milih sapa Imam Nawawi waktarolan milih hu ing salis sapa Imam Nawawi hu ing salis fi syarhil muhadzabi ing dalam syarah kitab muhadzab fi umumi qoulihi ing dalam umume pengendikane Imam Nawawi ing dalam umume pengendikane Imam Nawawi. Rupane pengendikan kullu sholatin utawi saben-saben salat iku wajib apa fi'luha nglakoni salat. Kullu sholatin utawi saben-saben salat iku wajib apa fi'luha nglakoni salat fil waqti ing dalam wektune. Ma'a kholalin bareng sertane sepine syarat. Bareng sertane sepine syarat. Lam yajib ora wajib apa qadha ngodoni salat. Fi qaulin ing dalam suci pendapat. Qala ngendika bihi kelawan qaul sapa Al-Muzani Imam Muzani wa huwa lan utawi qaul iku al-mukhtaru qaul kang den pilih. Li annahu krana sak temene man iku adda nekani sapa man wadhifatal waqti ing penggaweane wektu. Imam Nawawi menanggapi tentang masalah pendapat ketiga, yakni ketika orang tidak menemukan air dan debu, terus kemudian sudah masuk waktu sholat, dia tetap wajib waktu sholat dan tidak mengharuskan untuk mengulangi sholatnya. Imam Nawawi mengatakan pendapatnya, mengomentari pendapatnya di dalam kitab Raudhah, yang mana ada juga di dalam kitab Syarah Muhadzab yang berupa kullu sholatin wajaba fi'luha. Setiap sholat itu wajib dilakukan fil wakti, pada setiap waktunya, ma'a kholalin, walaupun pada saat itu tidak menemukan media untuk bersuci. Lam yajib qadha dan tidak wajib untuk mengodoni sholatnya. Fi qaulin qala bi al-Muzani, ada suatu pendapat juga yang hampir sama yang dikatakan oleh Imam Muzani. Beliau mengatakan wa huwa al-mukhtaru li annahu adda wadhifatal waqti, karena status orang tersebut sudah termasuk melakukan kewajibannya, yakni melakukan sholat pada waktunya. Tapi tetap yang kita pakai adalah qaul jadid.
Jadi ketika sampean tidak menemukan air, tidak menemukan debu, dan dalam tanda kurung tidak menemukan media untuk bersuci, sampean maka sholatnya sholat lihurmatil waktu. Ketika sudah menemukan keduanya atau badannya mungkin sudah sehat, sampean mengkodok sholatnya. Ya, adapun perincian untuk qaul yang qadim itu hanya sebagai catatan-catatan sampean. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yajibu angin pestine wajib apa al qada ngodoni bi amrin kelawan perintah jadidin kang anyar. Walam yasbut lan ora tetep fihi ing dalem amrin jadid. Wala yasbut lan ora tetep fihi ing dalem amrin jadid apa syai'un suwiji-wiji. Hanya saja wa innama yajibu al qada, hanya saja ada kewajiban untuk qada karena perintah yang baru qaul jadid, dan dalam perintah ini tidak ada kewajiban yang ditetapkan. Nah, tetap wajib qada nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakara lan nutur sapa Imam Nawawi fihi ing dalem syarah muhadzab, fihi ing dalem syarah muhadzab. Wa fil fatawa lan iku tetep ing dalam kitab fatawi alal jadidi ing ngatasé qaul jadid annahu utawi sak temene man iku innama yu'itu angin pestine baleni sapa man bitayamumi kelawan tayamum fi maudhi'in ing dalam panggonan yaskutu kang gugur bihi kelawan tayamum apa al fardu yaskutu kang gugur bihi kelawan tayamum apa al fardu fa ing kana mongko lamun ana sapa man fima ing dalem perkara silema fa ing kana mongko lamun ana sapa man ana iku fima ing dalem perkara silema la yaskutu kang ora gugur apa al fardu bihi kelawan ma lam tajib mongko ora wajib apa al i'adatu baleni lam tajib mongko ora wajib apa al i'adatu baleni idla faidata krana ora ana jenis faidah iku maujud fiha ing dalam salat idla faidata krana ora ana jenis faidah iku maujud fiha ing dalam salat wahturiza lan den jabaake apa bil fardi lafat al fardu wahturiza lan den jabaake apa bil fardi lafat al fardu anin nafli saking masalah sunnah anin nafli saking sunnah falaisa mongko ora ono iku lahu keduwe man apa fi'luhu nglakoni naflin qat'an kelawan mesti apa fi'luhu nglakoni naflin qat'an kelawan mesti. Wa dzakara fihi wa fil fatawa 'alal jadidi annahu innama yu'idu bitayammum fi mawdi'in yaskutu bihi al fardu. Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Syarah Muhadzab, dan juga beliau juga mengatakan dalam kitab Fatawi bahwa kasus kewajiban untuk mengulangi sholat ya, yang sudah kita sebutkan itu hanya berada pada sholat yang gugur kewajibannya dengan tayamum. Fa in kana fi ma la yasqutu bihi lam yatajib al-i'adatu idla faidata fiha. Sedangkan pada sholat yang tidak gugur dengan tayamum maka tidak wajib mengulangi sholatnya. Alasannya karena tidak ada faidah sama sekali. Wahturiza bil fardi anin nafli falaysa lahu fi'luhu qat'an. Dan dikecualikan dari sholat fardu. Tadi kita kan membahas tentang sholat fardu. Adalah sholat sunnah. Bagaimana untuk sholat sunnah? Seorang dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan dia tidak mendapatkan media untuk bersuci, tidak menemukan air, tidak menemukan debu untuk tayamum, maka tidak boleh melakukannya. Tidak boleh melakukannya dalam tanda kutip adalah lihurmatil waktu. Jadi karena memang untuk sholat fardu. Terus saya mengingatkan tadi kan ada banyak kompilasi hukum ya dalam qaul qadim terutama. Kalau dalam qaul jadid kita sudah sepakat bahwa ketika kita sakit, ketika kita di rumah sakit, ketika kita tidak menemukan air dan debu, kita sholat lihurmatil waktu, terus kemudian sudah menemukan, kita wajib mengulangi. Tadi mungkin ada pendapat yang mungkin sangat ringan. Jadi pendapat yang ketiga di dalam qaul qadim, yang mana pendapat itu pendapat dari Imam Muzani dan Imam Nawawi memilih pendapat itu, bahwa orang ketika tidak mendapatkan air, tidak menemukan air, tidak menemukan debu, mungkin dia sakit, seluruh badannya diperban dan tidak bisa menggunakannya, atau ketika dia menggunakan malah terdapat bahaya yang besar dan waktu sholat sudah masuk,
dia boleh melakukan sholat dan tidak wajib mengulangi. Nah, ini hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang darurat dan juga tingkat keimanannya itu lemah. Ya, tingkat keimanannya itu lemah. Jadi sampean bisa memilih dari beberapa qaul-qaul tadi sesuai dengan standar keimanan jenengan, dan ini bentuk harus benar-benar sesuai dengan passionnya, ya. Tapi umumnya adalah qaul jadid. Ketika sampean sudah mendapatkan beberapa kompilasi hukum seperti ini, terapkan pada diri panjenengan sedaya. Untuk orang umum tetap terapkan yang jadid, kecuali ketika orang tersebut ada beberapa sebab yang mana harus menggunakan kompilasi hukum seperti tadi. Kalau tadi dalam keadaan sakit atau darurat atau memang di penjara, bagaimana ketika status kita itu berada di rumah, ya. Sekarang bagaimana status kita ketika kita berada di rumah, terus kemudian media bersuci itu sangat langka air. Di sini dikatakan fayakdi mongko ngodoni sapa al mukimu wong kang mukim, dalam tanda kutip orangnya di rumah. Mukim itu berarti dia berada di rumah. Al mutayammimu kang tayamum li faktil ma'i krana ora anane banyu, linudhuri faktiha krana longkone ora anane mak, linudhuri faktihi krana longkone ora anane mak fil iqamati ing dalem jumenengi. Nah, di sini dikatakan tetap ketika kita bertayamum, yang mana menyebabkan alasan tayamum, kemarin kita sudah bahas berkali-kali bahwa ada beberapa sebab untuk tayamum. Yang pertama karena lifaktil ma, tidak adanya air. Yang kedua karena sakit. Yang ketiga karena adanya air tapi digunakan untuk hal-hal yang lebih anfa. Di sini ketika ada orang bertayamum, ya, orang mungkin bertayamum, alasan tayamumnya itu lifaktil ma, karena dia tidak mempunyai atau dia tidak menemukan air. Dan linudhuri faktihi, hal-hal ini sangat jarang terjadi. Biasanya ono banyu, iki ngerti-ngerti ora ono banyu. Nah, wa 'alal mukhtari as-sabiqi. Nah, ini dia wajib ngodoni. Maksudnya wajib ngodoni apa? Ketika dia sudah menemukan air, maka dia ngodoni sholat, gitu. Wa 'alal mukhtari lan ing ngatasé qaul kang den pilih. Wa 'alal mukhtari lan ing ngatasé qaul kang den pilih as-sabiqi kang dingin la yakdi ora wajib qada. La yakdi ora wajib ngodoni sapa al mukim. La yakdi ora wajib ngodoni sapa al mukim. Menurut pendapat qaul mukhtar, pendapat yang dipilih, ya, pendapat yang dipilih ketika seseorang bertayamum karena tidak adanya air, terus dia sholat, terus esok harinya ada air, maka dia tetap tidak wajib mengqadha sholatnya. Kayak yang pertama wajib, yang kedua tidak. Nah, bagaimana sekarang kebalikannya? Tadi orang yang bermukim, sekarang bagaimana kalau orang yang berpergian atau dalam tanda kutip musafir? Lal musafiru ora wajib ngodoni sopo musafir. Lal musafiru ora wajib ngodoni apa musafir. Al mutayammimu kang tayamum li faktihi krono ora anane mak, li umumi faktihi krono umume ora anane mak fis safri ing dalam lelungan, li faktihi krono ora anane mak, li umumi faktihi krono ora umume ora anane mak fis safari ing dalam lelungan. Untuk hukum bagi orang yang sedang melakukan perjalanan, ketika dia tidak menemukan air dan masuk sholat sudah masuk waktunya, waktu sholat sudah masuk waktunya, terus kemudian dia bertayamum, sebab tayamumnya li faktil ma, maka dia tidak wajib ngodoni sholatnya. Kenapa? Karena ditinjau hal ini itu sangat umum. Zaman dulu ketika di perjalanan kita tidak menemukan air, dia boleh sholat, ya. Terus ketika menemukan air, la yukti, tidak wajib ngodoni. Nah, ini bisa menjadi gambaran bahwa orang dulu saja ketika
ya tidak gampang menyerah ketika pada perjalanan tetap berusaha mungkin melakukan sholat. Nah, apalagi di zaman sekarang yang mana setiap kita berjalan itu ada musola, ada masjid, jelas adanya air. Itu berarti jelas juga kewajiban sholat. Jangan sampai kita menjadi yang tarikus sholat atau orang yang meninggalkan sholat. Ya. Nah, bagaimana dengan pendaki-pendaki yang ada di gunung? Bagaimana dengan orang-orang yang berpendaki itu? Ya itu kembali ke sampean sendiri. Sampean sudah tahu hukum-hukumnya. Di situ media juga banyak, ya, media juga banyak. Jangan sampai hobinya jenengan itu, jangan sampai hobinya sampean itu sampai meninggalkan ibadah. Karena ibadah itu wajib, adapun hobi itu hanya sebagai support system to self healing, hanya sebagai penyemangat mawon. Ya. Ilal asi kejaba wong kang maksiat. Ilal asi kejaba wong kang maksiat bisa farihi ing dalem lungane asi. Bisa farihi ing dalem lungane asi. Contone kal abiki koyok kawula kang minggat. Kal abiki koyok kawula kang minggat. Fayakdi mongko ngodoni sapa asi. Fil asohi ing dalem kaul kang asoh. Fayakdi mongko ngodoni sapa asi fil asohi ing dalem kaul kang asoh. Nah, bagaimana ketika orang tersebut, orang yang melakukan perjalanan itu dalam rangka dia maksiat? Dicontohkan di sini seperti halnya para budak yang kabur dari majikannya, ini sudah termasuk maksiat. Ya. Menurut kaul yang asoh, dia tetap wajib mengqadha sholatnya. Karena apa? Karena tujuan pelariannya, tujuan perginya itu untuk pelarian, ya. Pemalih caca pondok sing cok kabur ning pondok, saka pondok, ya kan? Itu berarti bisa saja dihukumi asi. Karena apa? Karena dia melanggar maksiat, melanggar aturan-aturan pondok. Nah. Wasani lan utawi kaul kang nomor loro. Wasani lan utawi kaul kang nomor loro iku layak di ora wajib ngodoni apa asi liwujubi tayammumihi krana wajibe tayamume asi ka ghairihi kaya saliyane asi. Wa urida lan den pentokake apa bi anna adamal qodoi sak temene ora anane qodho iku rukhsatun rukhsah falatunatu mongko ora den gantungake atau mongko ora den gantungake apa rukhsah bisa faril maksiati kelawan lelungane maksiat. Menurut kaul yang kedua, orang yang asi tadi, orang yang maksiat tadi tidak wajib ngodoni. Tapi wa urida bi anna adamal qada rukhsah falatunatu bisa faril maksiyah. Ditentang lagi bahwa adanya rukhsah yang dimaksud adalah rukhsah tidak mengqadha sholat dalam perjalanan, ya. Ini adalah sebuah bentuk keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, dan keringanan ini tentunya tidak ditujukan kepada orang-orang yang maksiat. Nah, maka tetap wajib qadha. Walaupun pendapat yang kedua mengatakan layak diliwujubi tayammumihi ka ghairihi. Ya arep wong sing maksiat apa ora sing pokok anggar ning perjalanan maka tidak wajib qadha. Kalau pendapat kaul yang kedua seperti itu, tapi wa urido ditentang dengan alasan bi anna adamal qadha, karena tidak adanya qadha itu sebuah rukhsah. Falatuna tu bisa faril maksiyah, dan rukhsah itu tidak ditunjukkan bagi orang yang bermaksiat. Wa fi wajhin lan ing dalem suatu wajah, suatu pendapat. Wa fi wajhin lan iku tetep ing dalem wajah la yasihu utawi la yasihu ora sah apa tayammumuhu tayamume asi. Fal yatub mongko becik tobat sapa asi liyasiha supaya sah apa tayamum. Liyasiha supaya sah apa tayamum. Suatu pendapat mengatakan bahwa tayamumnya saja tidak sah karena dia dalam kondisi bermaksiat. Maka ketika tayamumnya pengen sah, dia harus tobat dulu. Wamalan utai perkara silema dzukira kang wis den tutur apa minal qodoi saking qodok fil iqamati ing dalam jumenengi wa adami hilan ora anane qodok fi safari ing dalam lalungan jaro
kang kelaku apa ma alal ghalibi ing atase umume. Perkara yang sudah disebutkan berupa kewajiban qada baik dalam keadaan mukim dan tidak ada kewajiban qada baik dalam perjalanan, ini hanya dilihat secara umumnya. Nah, ada beberapa kasus lagi. Falau akoma nuli lamun mongko fa-nya fa titik. Lau akoma lamun mukim sapa wong fi mafazatin ing dalam alas hutan, fi mafazatin ing dalam alas wa tolat lan suwe apa iqamatuhu mukimeman wa sholatuhu lan utawi sholate man iku pitayamumi kelawan tayamum fala qada mongko ora ana jenise qada iku maujud. Ketika ada seorang mukim atau berumah-rumah di hutan dengan waktu yang lama sekali dan dia menjalankan sholatnya dengan tayamum, ya, dia menjalankan sholatnya dengan tayamum, fala qada maka dia tidak wajib mengqada sholatnya. Karena apa? Ya, salah satunya adalah dia sudah tahu kondisinya dan hanya bisa seperti itu. Walau dakhala lan namun manjing sapa al musafiru wong kang lelungan fitorikihi ing dalam perjalanan musafir, fitorikihi ing dalam perjalanan musafir mlebu koryatan ing desa wa adima lan ora ana apa alma'u banyu wa sholalan salat sapa wong bitayamum kelawan tayamum wajib mongko wajib apa al-qada ngodoni fil ashahi ing dalam kaul kang ashah. Ada kasus lagi jika seorang musafir tersebut, ya, jika seorang musafir tersebut, ini masih bahas musafir ya. Tadi kok misal musafir itu dia di perjalanannya, kemudian dia di hutan, ya, dia ngecamp di hutan beberapa lama, dia tidak wajib qada. Tapi kok misal musafir tersebut melanjutkan perjalanannya, dia masuk suatu desa, walaupun desanya tidak ada air, tetap nanti dia wajib qada sholatnya, walaupun dia melakukan sholatnya dengan bertayamum. Ini ketika kita tayamum dengan alasan lifaktil ma. Terus gini, bagaimana ketika ada air, atau mungkin bagaimana ketika kita kedinginan, ya, apakah kita boleh tayamum? Ada orang niku nek nyekel banyu, ya, niku hawaan es awake ora pena anyep kabeh, nek arep nyekel banyu tambah anyep. Nah, ini kalau di dalam bab thaharah kan sudah dikatakan bahwa bisa menjadi makruh, bisa menjadi haram, ya. Ini bagaimana? Apakah kita tayamum? Terus ketika kita tayamum, apakah kita wajib mengqada salat kita? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Waman lan utawi sopane wong iku tayamum lamun tayamum sapa man libarodin krana adem, libardin krana adem qada mongko ngodoni sapa man fil adhari ing dalem kaul kang adhar. Linuduri faktima krana longkone ora anane perkara, linuduri faktima krana longkone ora anane perkara yusakhinu kang iso ngangetake bihi kelawan ma apa almau banyu. Dikatakan bahwa barang siapa yang dia bertayamum dengan alasan karena ia kedinginan, qada fil adhar, menurut qaul kang adhar dia wajib mengqada sholatnya. Alasannya linuduri faqdima yusakhonu bihi alma, mungkin pada saat itu tidak ada benda yang bisa menjadikan air tersebut hangat, tetap wajib qada nggih. Wasanilan utawi kaul kang nomor loro iku layak di ora wajib ngodoni sapa man mutlakon kelawan mutlak. Menurut pendapat yang kedua, orang tersebut tidak wajib qada secara mutlak. Wa yuwafiqulan nyocoki sepakat, wa yuwafiqulan nyocoki hu ing sani sapa al mukhtaru ulama kang den pilih asabiku kang dingin. Wasal disulan utawi pendapat kang nomor telu iku yakdi ngodoni sapa al hadiru wong kang hadir dunal musafiri dudu wong musafir. Untuk pendapat yang ketiga mengatakan bahwa ketika orang tersebut dalam keadaan di rumah saja, dalam keadaan mukim, terus kemudian dia kedinginan, berarti dia tahu kondisi rumahnya, dia tahu kondisi iklimnya, dia tahu
kondisi suhu yang ada pada daerahnya, dia tetap wajib ngodoni. Berbeda dengan musafir. Musafir ketika di perjalanan dia merasakan kedinginan, terus kemudian dia mau wudhu, takutnya malah tambah membuat sakit badannya, menjadi darurat untuk badannya, dia kemudian tayamum, terus dia sholat, dan dia tidak wajib mengqadha sholatnya. Tapi untuk orang yang mukim, menurut pendapat yang ketiga, dia tetap wajib mengqadha sholatnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.